Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sebangsa setanah air. Semoga kita senantiasa selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak-anakku, pertemuan hari ini adalah pertemuan pertama bagi kelas 8 yang akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran diantaranya ada kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Kita tahu bahwa kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kemudian kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala berfirman, لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan. Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 25. Tidak ada keterangan baik dari Al-Quran dan hadis Nabi berapa banyak kitab yang merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada para Nabi. Ada beberapa ulama yang berpendapat berjumlah 104, ada juga berpendapat 114. Kitab yang diturunkan Allah kepada Rasulnya, seperti yang diulas dalam Al-Quran, adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada umat Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur kepada umat Nabi Daud alaihissalam, dan kitab Injil kepada umat Nabi Isa alaihissalam. Kitab-kitab para nabi tidak hanya berisi ajaran untuk umatnya, juga mengisahkan isyarat kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Berbagai bukti sejarah bisa dilihat dalam kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW. Saat berusia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW diajak oleh pamannya untuk melakukan ekspedisi dagang dari Mekah ke Syam. Di perjalanan saat melewati Busro, bertemu seorang rahib Yahudi bernama Buhairah. Sang rahib pun takjub melihat anak muda bernama Muhammad ini selalu dipayungi oleh awan kemanapun ia pergi. Sang rahib pun menghampiri kafilah dagang Abu Thalib, lalu mendekati Muhammad SAW dan memeriksa tubuhnya untuk melihat tanda-tanda kenabian seperti yang dijelaskan dalam Alkitab. Saat menemukan tanda kenabian di punggungnya, Buhairah pun menciumnya, lalu berpesan pada Abu Thalib untuk menjaganya, karena dialah calon rasul yang dinanti umat manusia. Tanda-tanda kenabian Muhammad SAW juga sempat diutarakan Waraqah binti Naufal, seorang pendeta Nasrani, seusai Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hiro saat menginjak usia 40 tahun. Setelah peristiwa wahyu pertama itu, Nabi Muhammad SAW kembali ke rumahnya dengan menggigil. Untuk menenangkan sang suami, Khadijah radhiyallahu anha mengajak suaminya menemui sepupunya, seorang Nasrani, Waraqah. Dan ketika diceritakan kisah itu, Waraqah pun menjelaskan malaikat Jibril telah datang kepadanya, dan ia akan mendapat perlawanan dari kaumnya, dituduh sebagai tukang sihir dan penipu. Waraqah pun berkata, jika ia masih hidup, ia menjadi pendukung setia Nabi Muhammad SAW. Sungguh jelas sekarang bagaimana beriman kepada kitab para nabi. Meski demikian, umat Islam harus menghargai perbedaan keyakinan umat lain. Bahkan dalam kehidupan sosial, umat Islam menjunjung tinggi toleransi dan saling membantu dengan umat lain. Di antara ciri orang beriman sekaligus syarat kesempurnaan imannya adalah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah.
Ayat di atas menunjukkan kewajiban beriman kepada para nabi dan rasul dan beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala mencakup beberapa hal, antara lain mengimani bahwa kitab-kitab tersebut benar-benar turun dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib membenarkan berita-berita yang terdapat dalam kitab-kitab itu, seperti berita-berita dalam Al-Quran. Tapi berita yang harus diimani adalah yang belum mengamali perubahan atau penyimpangan. Membenarkan kitab para nabi tak berarti mengamalkan hukum-hukumnya, karena telah dihapus dengan diturunkannya Al-Quran. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan sebagai muhaimin terhadap kitab-kitab yang lain itu. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Muhaimin dalam ayat ini bermakna sebagai hakim terhadap kitab-kitab terdahulu. Atas dasar inilah tidak boleh mengamalkan hukum apapun yang terdapat dalam kitab-kitab terdahulu kecuali jika dibenarkan dalam Al-Quran. Selanjutnya, proyek pertama, kita coba buat bersama-sama kaligrafi Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Dalil Quran iman kepada kitab-kitab Allah. Tema kali ini adalah kembangkan bakat kreasi seni kaligrafi. Kita coba buat bersama-sama dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa nama siswa, kelas, identitas sekolah, kemudian hasil kaligrafi tersebut. Silahkan kirimkan ke guru masing-masing dalam bentuk soft file, foto, boleh hard copy.